Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat makan. Bagaimana sobat pemirsa, sehat kan? Sehat dong, harus sehat sampai akhir hayat sehat, insya Allah. Kali ini kita kedatangan seorang penyanyi, model juga. Itu penyanyinya penyanyi dangdut, penyanyi akustik, penyanyi rock, penyanyi qasidah, pokoknya komplit dia itu penyanyi. Dia itu seorang gadis yang hobinya dari kecil nyanyi, terus jadi keturutan menjadi penyanyi dangdut waktu itu di era 2000-an, terkenal sekali. Saya aja mengidolakan waktu saya itu masih kecil segini. Aneh kan? Aneh. Siapa dia itu? Dia adalah Lilis Nur Halimah. Mbak Lilis sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Keluarga sehat, anak-anak sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ini saya mau mengupas tuntas soal gimana sih jadi penyanyi itu, atau waktu dari kapan terkecimpung sebagai seorang penyanyi, atau suka nyanyi itu waktu dari umur berapa? Dulu itu aslinya nggak suka sih, cuman kan karena ada grup musik kan dulu, cuman itu main-main aja. Oh Lis, ayo kita main-main gitu. Itu grup musiknya grup musik Dulu qasidah atau kan rock? ada itu ya, namanya siapa ya? Dulu grupnya Sonada kali ya. Oh. Sonada. Itu kan dulu Oh, dangdut berarti dangdut. Iya. Dulu kan rambutnya itu kan masih panjang-panjang kan grupnya itu. Oh, gondrong-gondrong Nah, ya. dulu pas aku main di situ, pas lagi ada itu pelatihan, aku dipanggil, coba sini kamu nyanyi. Ternyata aku nyanyi Enggak fales. bisa. Mereka Bisa. bilang katanya, oh kamu bagus itu, harus dilestarikan gitu katanya kan. Ya. Soalnya hampir udah. Dulu kan nggak ada kan. Itu waktu umur berapa itu pertama? Kalau nggak awalnya? salah itu masih SD kelas 6 sih, kalau nggak SD salah. kelas 6 udah bisa nyanyi, enggak fales, itu udah langsung live ya, Iya. langsung live. Tapi latihan. Latihan itu satu minggu aja sih dulu. Satu minggu sekali. Satu latihan. minggu. Dulu pas mau nyanyi itu kan, pas mau nyanyi itu kan ditawarin, kamu mau lagu apa? Terus pas itu lagunya masih yang duet-duet itu loh, yang ada Mandul, Selamat Malam gitu kan. Yang era-era zaman dulu itulah. 90-an. Bagus ya. Terus katanya, oh bagus ya, bagus. Terus nah pas malam itu nyanyi, jadi ada itulah, ada yang mau apa, undang saya jadi. Itu masih kelas 6 SD. Iya, Masih kecil udah diundang. udah diundang itu ke ke desa-desa itulah lain. Oh, live biasanya di lapangan ya kan? Iya. Di lapangan. Kelas 6 SD udah bisa nyanyi, udah nggak fales. Itu dulu kan itu pas zamannya ada tiket itu kan yang 5.000 masuk itu. Oh iya, dulu saya ingat. Dulu ada tuh kalau di kampung itu grupnya ngadain konser di suatu lapangan, tapi dia yang bikin tiket sendiri, bikin penjagaan sendiri, tapi izin sama polisi tetap. Oke, kopi datang. Zaman dulu grup-grup dangdut itu nyari duitnya dari itu, tapi sering bangkrutnya. Waktu itu kan zaman era 2000-an kan belum ada HP yang Android atau musik, itu belajarnya lewat apa? Ya nggak belajar sih, cuma denger-denger di radio aja kan. Dengar radio atau langsung ke studio Enggak, cuman itu aja denger langsung, itu kan dipanggil latihan gitu. Cuman coba-coba aja kan dulu kan. Katanya, oh bagus suaramu, ayo dilanjutkan terus gitu kan. Itu
apa dari SD nyanyi itu sampai sekarang nyanyi? Apa pernah vakum? Ya pernah vakum sih, pas itu kan dulu kan nikah kan. Nikah kan namanya punya suami kan nggak enak, kita harus nurut kan. Disuruh berhenti, ya udah aku berhenti. Oh, mungkin karena ada perjanjian sebelum menikah, pas pacaran kita nikah tapi kamu jangan nyanyi ya soalnya cemburu. Mungkin ada kayak kalau gitu. itu pasti adalah seorang pasangan kan. Soalnya kan kalau Biasanya di atas panggung kan ini cawer deket cowok. Ya itu pasti. Setiap nyanyi pasti ada yang nyawer, ada yang minta salaman, ada yang joget-joget di atas kan. Ya pasti Mungkin kan pikirannya kan dia, aduh gimana ya, pasti saya cemburu, terus kayak gitu cerita-cerita kan. Oh ya udah, aku tak berhenti dulu gitu. Itu nikah di umur berapa? Nikah pas umur 21. 21 Iya. tahun. SD kelas 6 berarti umur sekitar 10 tahunan. Ya kurang lebih. Ya, kurang lebih 10 tahun. Nikah di umur berarti 10 tahun nyanyi. Kira-kira 10 tahun nyanyi. Ya kira-kira kurang lebih seperti itu. 10 tahun nyanyi gitu Bang. Terus sekarang udah menikah, udah punya anak 2 ya? 2. Punya anak 2. Itu katanya ada ini soal pernikahan. Iya sih. Kita kan udah itu resmi cerai gitulah ya. Karena mungkin nggak kecocok, tidak ada kecocokan lagi lah. Katanya kan pas menikah itu udah pernah lari ke Kalimantan juga, ke Semarang. Iya, dulu kan ada masalah pribadi kan. Kita mencoba mencari rezeki lah di Kalimantan. Kita kerja 3 tahun di sana kan. Bareng suami, bareng Iya, anak-anak juga. anak-anak juga. Itu kenapa kok bisa, mungkin ada pemasukan biar enggak orang nggak mau nyontoin orang yang buat dipisah itu karena apa gitu? Ya kalau khusus pribadiku ya karena mungkin aku kan nggak suka sama orang yang suka berbohong misalnya. Satu, yang kedua kan orang ketiga. Kalau aku kan udah nggak bisa seperti gitu kan. Tapi ya ada suka dukanya sih. Waktu kita masih bersama di Kalimantan pernah susah bareng kan. Kerja sampai sebenarnya berat banget ya kan? Iyalah. Sebenarnya berat. Kalau dibilang udah nggak cinta nggak mungkin ya. Tetap masih ada Namanya kita pernikahan 9 tahun lah. 9 tahun kita 9 menikah tahun. bersama. Ya pas tahun-tahun kemarin aja yang kita udah nggak bisa pertahankan itu aja. Mungkin orang-orang bisa bilang aduh kasihan anak ya gitu ya. Iya, Tapi mereka kalau kan orang khusus kayak aku gitu. ya daripada hati kita tersakiti misalkan kan, kalau orang kan cuma bilang aduh kasihan anak, ya memang kasihan lah. Tapi kalau diri kita nggak bisa mengontrol emosi ya seperti inilah. Ya buat pesan buat semuanya ya, yang sekarang ada yang banyak yang nikah muda gitulah ya. Banyak yang nikah muda atau yang di luar nikah seperti itu, sebenarnya sih sangat disayangkan ya. Karena apa? Sebenarnya nggak ada yang nikah berharap buat pisah, itu nggak ada. Ya nggak ada lah, nggak ada satupun yang punya pikiran aku nikah nanti bercerai gini, enggak. Semua wanita kan mengidamkan menjadi ratu lah. Terus sebenarnya nggak menuntut apa sih, cuman menuntut kesetiaan. Jujur itu kan sudah paling luar biasa kan. Jadi buat teman-teman nanti yang itulah, kalau mau nikah muda pikir-pikir dulu lah masa depan. Oke, dengerin teman-teman, si pemirsa, jangan nikah muda. Iya lah, kalau menurut aku sih ya, nikah muda itu sangat disayangkan juga sih aslinya sih. Disayangkan
soal apa nih, soal apa, pas mudanya atau Kalau menurutku ya, kita menikah bukan soal mapan apa gimana. Kalau menurut saya, kalau mapan itu kan belum tentu kita bahagia kan. Banyak loh ada yang menikah dengan orang kaya, tapi ternyata kayak apa, cerai Itu kan- juga kan. Artis-artis banyak yang itu apa, artis sama artis kan, mereka kan udah pasti uangnya mengalir tiap bulan kan, iya, benar. udah nggak pikir ekonomi kan. Nah kan masih bercerai juga. Yang kita para perempuan, apa, bukan perempuan aja sih ya, kita pikirkan laki-laki perempuan itu kan nomor satu itu kebahagiaan, itu paling penting, bukan kebahagiaan materi sih. Tapi kadang ada orang yang prinsipnya gini, kalau nikah itu jangan takut sama rezeki karena Allah yang atur, ya kan? Iya. Kadang ada orang yang bilang kayak gitu kan. Iya. Kalau menurut Mbak Lilis itu benar apa enggak? Misal saya nih manggur, ya kan, tapi nikah. Ya kan, kalau soal jodoh kan di tangan Tuhan kan. Soal rezeki juga. Soal rezeki, jodoh, kematian kan udah Tuhan yang ngambil itu. Nah tapi kan enggak ini, kalau menurut saya mah, misal saya nganggur tapi nikah kan, apalagi kalau nikah kan saya bawa seorang gadis yang mau saya pelihara ibaratnya, ya kan. Iya. Udah dibesarin sama bapaknya, orang tuanya, sama ibunya, sama disayang-sayang, di bawah saya malah jadi sengsara. Kadang orang berpikirnya, kamu mah apa caranya nggak percaya sama Allah. Kadang orang berpikir kayak gitu, padahal sebenarnya kalau yang nggak nikah itu memikirkan banget itu soal nanti saya takut kalau misal dia hidupnya enak di keluarganya, nanti saya nikahin malah tambah ini. Pasti kalau pikiran laki-laki kan gini kan, pasti kan pikiran laki-laki itu kan santai kan. Nah santai itu maksudnya kan berpikir, ya nanti kalau aku nikah kayak gimana, aku nggak kerja kayak gini, gimana mau apa ngasih makan anak istri kan. Kalau soal posisi perempuan, ketika kita sudah mencintai seseorang, pasti si perempuan juga mendorong. Rasanya tuh, ayo kapan aku minta kepastian, itu pasti kan. Tapi kalau laki-laki yang dimaksud apa kepastian itu kan, yang penting kalau menurut perempuan itu kan tanggung jawab, itu yang penting. Tanggung jawab. Kalau laki-laki sekaya apapun, mempunyai banyak apalah segalanya ibaratnya, kalau nggak bertanggung jawab itu bagiku nol kalau menurut saya. Oke. Terus saya dengar katanya yang sama apa nih, sama caranya sekarang udah cerai kan? Iya. Sama mantan suami ya. Iya. Itu sempat rela berpindah agama dari ini sampai ini. Itu ceritanya ada perjanjian dulu atau? Ya dulu kan namanya kita mencintai seseorang kan, kalau zaman dulu lah kita rela berkorban gitu kan. Kita sempat berpikiran kayak gitu, daripada kita apa namanya, kalau aku harus gini kamu juga harus gitu kan. Kita kan juga pacaran sudah terlalu dekat gitu kan, namanya kita saling mencintai, apapun yang kita lakukan itu harus bisa gitu loh. Tapi sekarang ya entahlah orang menganggap saya kayak apa ya, yang penting kan sekarang udah pisah sama dia, aku juga udah udah bahagia sama anak-anak, ibaratnya sama orang tua juga, saya udah ikut sama orang tua lagi ya. Ibaratnya saya dulu lahirnya dari Islam, sekarang ke Islam lagi. Oh, berarti udah balik lagi, udah syahadat lagi ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi ya seperti inilah penampilanku ya, kadang aku bisa arogan juga bisa. Penampilan nggak bisa. Iya. Nggak bisa Arogan bisa, kadang penampilannya seksi juga bisa, tomboy juga bisa. Yang penting kan kita kan tahu yang mana salah, yang mana benar gitu aja. Kalau orang kan kita
nggak tahu kan pikirannya kayak apa gitu aja. Kadang banyak orang yang mikirnya dari covernya doang sih. Iya. Tapi kalau menurut saya sih bodo amat. Kalau Iya, saya betul. kayak gitu bodo amat. Kalau mikirnya covernya doang, belum tentu ya yang itu baik, itu belum tentu. Terus karena udah pisah, itu melanjutkan karirnya lagi sebagai penyanyi atau Ya selama ini sih gara-gara ada ini COVID kan ya, jarang juga sih. Kadang kan rias gitu kan kok kerja. sekarang rias Iya, rias kadang rias pengantin. pengantin, kadang kalau cuman apa foto-foto ada acara apa Kartini gitu kan di Semarang itu. Kadang kalau ada apa, Oh berarti sekarang pekerjaannya ada di Semarang. ya Kalau di Semarang kan banyak banget yang tempat hiburan, bukan hiburan malam, kafe itu kan ada. iya banyak. Berarti suka nyanyi di situ juga. Ya ada yang menawarin sih, Hmm. disuruh itu kamu nyanyi di kafe aja, itu bagus tuh, bayarannya mantap tuh. Tapi kan kalau aku kan pikirannya, aduh kalau di kafe nanti ada orang kita nanti kayak apa, pikirannya kan kayak gitu. Kan tempat terbuka, orang ngopi nyanyi akustik biasanya kan banyak kan ya itu. Iya tapi kan aku belum masuk aja pikiranku udah Hmm. nggak karuan. Biasanya menjaga omongan tetangga. Iya. Biasanya seperti itu. Soalnya kan pengalaman temanku kan pernah kerja di kafe. Katanya kerja di kafe bilangnya, oh kalau kerja di kafe tuh aman, bersih kayak gini. Enggak. Kalau di kafe biasanya kan ada itulah yang kayak minuman ini kita bisa apa? Oh itu di tempat karaoke ya, Li? Iya. Ada banyak juga sih yang nawarin, cuman nggak minat aja sih. Paling cuman nunggu ada job aja kalau ada di pernikahan itu aja, di Baru bagian nyanyi. beduk ya. Berarti masih sekarang karena dulu vakum mengikuti kemauan suami, sekarang udah enggak, lanjut karir lagi. Iya, sekarang kan ibaratnya dulu terkekang lah ya. Sekarang udah bebas. Udah bebas, sekarang udah bebas. Jadi janda. Jadi janda. Free. Freedom. Single mau juga sih. Single parent. Zaman sekarang kan. Single parent. Zaman sekarang kan katanya janda semakin di depan kan. Kalau duda depan juga enggak? Duda. Tengah. Bujang itu. Saya tuh punya teman duda. Barangkali minat. Saya punya teman duda. Enggak ada Oke. sih lah. Dari umur sekitar 10 tahun 6 SD itu udah bakat bernyanyi, diawali dengan menyanyi dangdut dulu di desa, ada grup dangdut, lalu disuruh nyanyi, ternyata suaranya nggak fales, masuk dalam ketukan, terus direkrut jadi penyanyi sampai selama 10 tahun. Sampai 10 tahun dia Apa nih? sampai di pernikahan dia vakum karena perjanjian di pas pacaran sama si suami, dia vakum karena ada goncangan di keluarga. Tapi sekarang udah bangkit lagi di karirnya, bisa undang dia kalau butuh hiburan dangdut live, suaranya mantap banget. Terus pekerjaan sekarang kan di Semarang. Ini pulang karena ada corona atau? Ya karena anak sakit lah kemarin kan, pulang sebentar. Aslinya sih kan tutup kan, sekarang kan ada itu kan PPKM. PPKM ya? Iya. Itu ngomong soal corona, kalau di Semarang itu paling dekat sama corona katanya. Iya. Saya sih selama corona belum pernah ke Semarang. Karena dekat, pernah nggak sih ngerasain penyakit corona? Ya pernah sih kemarinnya, sempat di apa itu, Isolasi. di isolasi mandiri kan 14 hari. Ya buat kita lah yang di sini jangan remehkan itulah ya. Berarti Kalau corona memang ada sih. emang ada. Iya.
Soalnya saya sendiri aja nggak percaya corona ada. Emang kan Nggak percaya. kayak penciumannya itu kurang, rasanya tuh nggak ada kalau makan itu kan. Itu yang katanya ada sesak nggak bisa Iya. napas, emang ada. Ya kayak apa deg-degan. Ini sekarang kan udah sembuh. Itu penyembuhan Proses. itu lewat obat atau harus terapi atau harus gimana? Kalau obat itu pasti ada lah, vitamin harus juga setiap hari. Itu dikasih dokter. Iya. Berarti selama isolasi Setiap seminggu sekali itu pasti di swab, dokternya yang datang ke rumahnya datang ke kan, rumah. petugasnya itu kan. Kita tuh harus, yang penting itu kita harus makan sih. Teratur. Kalau nggak makan makan. Enggak, kita maksudnya kadang kalau kita sakit kan kadang malas makan kan. Nah, Iya. kita lihat minuman aja kadang enggak itu. Tapi kita kalau kena corona itu kemarin enak nggak enak itu harus dimakan. Berarti makanan sebenarnya Penting paling juga. inti imunnya itu Iya, makanan sebenarnya. makanan. Itu selama diisolasi kan kita nggak bisa kerja kan? Iya Nggak bisa memang. karena nggak Kan nggak kita boleh di- keluar kan? Kemarin kan aku dikurung kan. Ya, Yang nggak dikurung itu kan namanya diisolasi kan. Di kamar ya makan tidur makanya keluar. itu makan kalau di sini aja nggak kerja seminggu aja udah bingung makannya, apalagi di kota ya kan. Itu gimana soal beli makanan, apa dikasih pemerintah atau Itu kan namanya di kota perumahan kan ada tugasnya, dikasih petugas. oh berarti dari Kadang pemerintah ya juga ada tetangga juga ngasih. ngasih. Iya. Oh berarti baik. Ada jatah dari sayur orang gitu. Oh Sembako juga. itu selama beberapa hari tuh ngerasain nggak ada penciuman, rasanya hilang, 10 hari. dadanya sesek. Iya, 10 hari. Oh. Berarti udah 1 tahun nggak percaya sama Bukan corona. masalah. Kan kadang pilek itu kan beda. Kalau pilek sama hilang penciumannya itu beda. Saya kemarin itu ngerasain kayak gitu. Saya nggak ada penciuman, nggak ada rasa, tapi nggak sesek. Mungkin kalau diperiksa ke dokter, saya harus isolasi. Bisa jadi tuh corona. Harus isolasi kayaknya dikatain corona. Tapi saya nggak berobat, nggak minum apa-apa. Ya makan ya biasa aja, walaupun enggak apa caranya nggak ada rasanya makan. Saya tetap makan aja soalnya kan lapar. Iya. Itu 3 hari sembuh. Nggak harus berjemur, ya seenaknya sendiri kayak ngerasain nggak sakit lah. Soalnya apa? Kalau misal saya ke dokter, nanti satu keluarga saya diisolasi semua. Pasti. Ya kan karena katanya corona itu nular. Tapi 3 hari saya sembuh. Itu sebuah anugerah atau Kalau diperiksa itu pasti corona. sebuah enggak kepercayaan saya sama corona itu enggak tahu. Tapi karena ini yang sudah ngerasain sesek, sudah ngerasain enggak ada napas, Kalau saya agak sedikit. kalau imun turun itu aslinya tergantung kita hati kita sih, jangan panik gitu kan. Berarti jangan panik itu. Nah, kita kan itu. Tapi mau gimana kita nggak panik ya, tiap hari ambulan datang ke sana kemari bawa orang meninggal tiap hari. Kenapa? Iya, pikirannya kan panik, pasti imun kita pasti kan turun. Oh, berarti pikiran itu sangat Pikiran itu berpengaruh. penting. Jadi kalau orang ngeyel netral itu agak penting di pandemi ini. Kalau bahasanya sini ya tiwok sing jablek bae. Iya. Agak aman. Nggak kepikiran sama corona. Penting juga imun itu sih. Jadi soal karir sudah sampai maaf menceritakan soal hubungan keluarganya yang hancur sampai sekarang menjadi cara sini Randa semakin menggoda satu yang di depan lah udah diceritain. Ini maaf banget kalau misal suami menonton, soalnya ini sebenarnya ini acara curahan hati. Iya. Bisa, acara hiburan bisa ya kan, bebas di sini. Ya kalau misalkan suatu saat menonton ya pesan aja lah buat dia kan. Ya
berubah aja lah, gitu aja lah. Oh iya. Memperbaiki diri itu, sama-sama kita memperbaiki diri gitu aja. Walaupun udah nggak bersama, tapi Iya. Tetap kita kan bisa menjalin saudara, jangan sahabat bermusuhan. kan. Kalau bermusuhan itu anak kecil. Ini udah diceritain semua sampai keluarga yang hancur menjadi randa, randa. Terus karena dulu sempat vakum di nyanyi, sekarang udah membuka job untuk nyanyi. Siapa yang butuh penyanyi hubungi. Namanya Lilis. Sampai menceritakan soal pekerjaan sekarang dan sempat terkena corona. Dan ini sebuah kepercayaan saya muncul terhadap corona. Sebelumnya saya nggak percaya, gara-gara dengar udah pernah ada corona, terkena corona, saya agak sedikit aja sih percayanya. Soalnya main-main pemerintah sih. Terus pesan-pesan buat si pemirsa soal biar pengalaman hidupnya yang sempat hancur atau masa pandemi ini biar sehat. Ya, buat pemirsa ya, kalau kesehatan itu memang mahal sih. Kita harus di masa-masa kayak gini kan harus jaga imun, itu penting lah. Contohnya jaga Pikiran imun. itu kan harus los gitu aja lah. Kalau cara kalau orang anak muda sekarang kan los aja gitu. Ya, jangan mikirin. Kalau kita kan kadang percintaan yang zaman sekarang kan kadang ribet kan. Ya dipikir itu juga bisa menimbulkan turun imun, kadang kebanyakan stres gitu. Berarti pikiran itu sangat berpengaruh di masa pandemi. Penting lah. Jadi wong daplek baik. Terus biar itu menambah imun itu, contoh selain berpikir pikiran, makan harus teratur, vitamin itu penting tiap hari. Penting vitamin, rajin olahraga Ya, biar buah-buahan juga makan kalau ada sih. di sini banyak jeruk-jeruk. Nah itu memang jeruk. Iya. Oh, jeruk. Iya. Itu diharuskan kalau jeruk, kalau bisa, kalau kita kan kadang orang kan punya itu penyakit lambung kan, itu memang nggak bisa kan kalau makan yang kecil-kecil. Itu aslinya besar khasiatnya buat musim-musim kayak gitu. Itu sembarang jeruk. Iya. Kan Itu kan mengandung vitamin C. Jeruk kan? ada yang banyak banget jeruk ya, ada jeruk yang mandarin atau apa itu. Ada yang jeruk segini, ada yang gede. Berarti bebas jeruknya. Ya aslinya sih kalau bisa lemon itu. Oh, lemon. Terus makan teratur, rajin olahraga, kalau ada jeruk makan jeruk. Iya. Itu aja sih ya, menambah imunnya. Iya. Oke, dengerin tuh. Biar kita nggak terkena corona, paling tidak kita jangan kepikiran banget soal corona. Pikirin aja kalau corona ada. Tapi jangan terlalu pikir, karena itu bisa menambah membuat imun kita menjadi lemah. Kalau udah punya penyakit nanti malah gampang tertular mungkin. Terus makan harus teratur, karena yang bilang yang udah pernah terkena corona, pengalaman itu penting. Penting lagi, butuh perhatian juga penting itu. Oh, ngomong-ngomong, udah berapa bulan ini? Apa berapa tahun pisah? Apa ya? Udah 1 tahun kayaknya. Udah 1 tahun. Iya, hampir. Sekarang udah punya calon atau apa? Kalau ngomong enggak, pacarnya nonton. Bahaya. Nanti diputus lagi. Lo nggak ngakuin gua nih di YouTube. Wow, gawat. Udah ada? Udah sih. Udah, alhamdulillah. Apa? Berarti ada bapak baru. Buat anak-anak ikut saya. apa? Oh, ikut ibunya. Berarti bapaknya enggak diikutin anak? Enggak sih. Apa kadang main di bapak? Ya tergantung anaknya aja sih, kalau mau ikut Bebas sana, ya, dibebasin. Kalau aku sih nggak mengekang anak harus ikut aku ya. Itu kan terserah mereka. Mereka mau ikut aku ya nggak, malah aku yang itu. Kalau mau ikut bapaknya juga nggak apa-apa. Jadi Namanya dibebasin. anak kan nggak ada lah mantan bapak, mantan anak kan nggak ada. Nggak ada. Kalau anak kayak gitu.
Jadi diusahain Merdeka. jangan renggang keluarga. Soalnya ya itu kebanyakan orang tetangga itu mikirnya anak, Iya. padahal belum tentu dia memikirkan si tersangka tersebut, dua-duanya, entah itu suami atau si istri, kadang mikirnya anak. Ya iya sih yang aku jalanin sekarang sih bukan apa sih, bukan pacaran ya, cuma jalanin aja gitu ya. Namanya dia jauh kan, mudahan kan kalau jodoh kan bisa jadi bapak sambungnya anak gitu. Kita udah kupas tuntas nih cerita hidupnya Lilis dari SD malah ya kan, yang diawali dengan bernyanyi dangdut dulu sampai sekarang yang sudah melanjutkan karirnya lagi sebagai penyanyi. Entah itu dia bisa nyanyi dangdut, bisa nyanyi akustik band-band itu bisa. Pokoknya dia serba bisa, multi talent soalnya ini. Suaranya enak, bisa dipanggil dia kalau membutuhkan penyanyi. Oke, menurut saya cukup ya soal kupas tuntas, atau ada lagi yang mau diceritain, unek-unek apa, bebas, apa bisa politik, ayo lah. Ya kalau aku sih yang di pikiranku sekarang apa ya, kalau buat politik gak tahu juga sih ini. Jangan politik, saya juga nggak tahu. Kalau pikiranku saat ini ya kerja gitu aja. Kerja, nyenengin anak kan. Iya. Soal apa hubungan juga kalau bisa ya serius gitu. Serius tuh calon, serius dia hubungannya, jangan main-main. Iyalah, kita kan udah sama-sama dewasa, ngapain lah ya main-main. Bukan ABG lagi. Umurnya udah berapa umur? 16. Aku 29 sih. 29, berarti masih muda Kalau- sebenarnya. Iya. Kalau aku masih udah tua. Pacarku yang masih muda. Pacarnya muda, enggak, brodong, enggak, brodong. Apa emang kayak gitu kali ya, kalau Randa sukanya brondong kali ya, Asik. makanya Randa makin menggoda gitu kali. Semakin hidup. Jadi brondong nyari nggak? Asal-asal kalau begini mau nanu. Oke, teman, kita harus jaga kesehatan, rajin olahraga biar kita sehat dan terhindar dari COVID. Semoga channel kita semakin maju, dan untuk pemirsa jangan lupa di subscribe channel kita ya kan, biar kita buat video itu semakin semangat, dari semangat menjadi semangat, lebih semangat. Dan kita akan mengundang banyak orang di sini dari cerita entah itu yang seperti ini, dari hobi nyanyi, cerita kehidupannya bakalan ada di sini. Oke, semoga semakin maju semuanya buat pemirsa. Saya rasa cukup sekian dan sampai jumpa. Dadah.